Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan tentang fikih dauliyah yang beranggotakan Nanda Ristina NPM 101, Novel Afik NPM 102, Hanum Salsabila NPM 103, Afifah Nur Naziah NPM 206. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fikih, siasah, dauliyah, dan ruang lingkupnya. Ya, dauliyah itu bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, dan wewenang. Nah, sedangkan siasah dauliyah itu bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar siasah dauliyah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesatuan umat manusia. Jadi meskipun manusia ini berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi kita itu sebuah kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama bertempat tinggal di muka bumi, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan damai, dan sama-sama dari keturunan Adam. Nah, dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia itu harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu al-adalah atau keadilan. Jadi ajaran Islam itu mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Banyak ayat-ayat Allah yang berfirman tentang keadilan, antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Dan yang selanjutnya yaitu al-musawah atau persamaan. Jadi manusia itu memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum. Demikian pula, setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang keempat yaitu karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Jadi kehormatan manusia inilah maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia itu berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas yang bisa dikembangkan menjadi satu kehormatan suatu bangsa atau negara. Dan yang selanjutnya itu tasamuh atau toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya, setidaknya akan menetralisir ketegangan. Dan yang selanjutnya itu kerjasama kemanusiaan. Jadi kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan karena adanya saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara di dunia ini. Dan yang selanjutnya itu kebebasan kemerdekaan atau al-huriyah. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Nah, dengan demikian, kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi. Kebebasan bisa diperinci seperti kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, dan kebebasan memiliki harta.
Dan yang terakhir yaitu perilaku moral yang baik atau al-akhlakul karimah. Jadi perilaku yang baik itu merupakan dasar moral di mana di dalam hubungan antara manusia, antara umat di antara bangsa di dunia ini. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna. Pembagian negara. Pembagian. Jumhur ulama membagi negara menjadi dua bagian, yaitu satu Dar al-Islam atau Dar al-Waqaf, Syariah Zaidiyah atau Dar al-Tauhid, Khawarij sekte Ibadiyah. Dua Dar al-Harb atau Dar al-Fasik, Syiah Zaid atau Dar al-Syik, Khawarij sekte Ibadiyah. Kriteria Dar al-Islam. Dari sudut hukum yang berlaku di negara, bila berlaku hukum Islam di dalamnya meskipun mayoritas warganya tidak muslim. Sisi keamanan warganya menjalankan syariat Islam. Imam Abu Hanifah membedakan Dar al-Islam dan Dar al-Harb berdasarkan rasa aman yang dinikmati penduduknya. Dari sisi pemegang kekuasaan negara, menurut Al-Rafi atau salah seorang tokoh mazhab Syafi'i, suatu negara dipandang sebagai Dar al-Islam apabila dipimpin seorang muslim. Pembagian Dar al-Islam terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Tanah Suci atau kota Mekah dan wilayah sekitarnya. Kota Madinah termasuk dalam wilayah ini. Di kedua wilayah ini non-muslim tidak boleh menetap. 2. Wilayah Hijaz. Wilayah ini boleh dimasuki non-muslim dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Islam, tetapi mereka tidak boleh menetap di wilayah ini melebihi 3 hari. 3. Wilayah dan negara Islam lainnya. Di wilayah ini pemerintah Islam boleh melakukan akad zimah dengan non-muslim. Mereka boleh masuk dan menetap di wilayah ini untuk sementara waktu berdasarkan perjanjian yang disetujui kedua belah pihak. Pembagian Dar al-Harb dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Negara yang di dalamnya tidak terpenuhi unsur pokok Dar al-Islam. 2. Negara yang hanya memenuhi salah satu unsur pokok Dar al-Islam meskipun tidak utuh. 3. Negara yang dikategorikan sebagai Dar al-Harb. Wilayah ini dikuasai oleh pemerintah non-muslim dan tidak memberlakukan hukum Islam. Pembagian penduduk. Orang non-muslim terdiri dari al-Azmi, Musta'im, dan Harbiyun. Penduduk Dar al-Islam dari muslim, al-Zimmi, dan Mustamin. Penduduk Dar al-Harb non-muslim dan Harbiyun. Muslim berdasarkan tempat menciptanya yang menetap di Dar al-Islam dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan Dar al-Islam. Muslim yang tinggal menetap di Dar al-Harb dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke Dar al-Islam. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sama dengan muslim lainnya di Dar al-Islam, harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. Menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk Harbiyun karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin. Saya Hanum Salsabila, NPM 103, akan melanjutkan presentasi dari Afif. 2. Ahl al-Zimmi. Kata zimah berarti perjanjian atau jaminan dan keamanan. Disebut demikian karena mereka mempunyai jaminan perjanjian atau ahad Allah dan Rasulnya, serta jamaah kaum muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Mereka, orang-orang kafir, berada dalam jaminan keamanan kaum muslim berdasarkan akad zimah. Implikasinya adalah mereka termasuk ke dalam warga negara Darul Islam. Akad zimah mengandung ketentuan untuk membiarkan orang-orang non-muslim tetap berada dalam keyakinan atau agama mereka, di samping menikmati hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perhatian kaum muslim. Syaratnya adalah mereka membayar jizyah serta tetap berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam di dalam persoalan-persoalan publik. Landasan adanya penarikan jizyah dari Ahl al-Zimmi yaitu surat At-Taubah ayat 29. Unsur-unsur seseorang dikatakan Ahl al-Zimmi yaitu non-muslim, balik,
berakal, laki-laki, bukan budak, tinggal di Dar al-Islam, dan mampu membayar jizyah. Yang selanjutnya yaitu musta'min. Musta'min yaitu orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia muslim maupun harbiyun. Menurut Al-Dasuki yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya Fikih Siyasah, antara musta'min dan mu'ahid mempunyai pengertian sama. Mu'ahid adalah orang non-muslim yang memasuki wilayah Dar al-Islam dengan memperoleh jaminan keamanan dari pemerintah Islam untuk tujuan tertentu. Kemudian ia kembali ke wilayah Dar al-Harb. Para ulama berbeda pendapat mengenai masa berlakunya perjanjian jaminan keamanan bagi musta'min. Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh melebihi 4 bulan. Menurut mazhab Maliki, yaitu jika perjanjian tersebut tidak dibatasi oleh waktu, maka dalam waktu 4 bulan berakhir dengan sendirinya. Sedangkan jika dibatasi oleh waktu, maka perjanjian berakhir sesuai kesepakatan. Menurut mazhab Hanafi dan Syiah Yaidiyah, maksimal selama 1 tahun. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menentukan paling lama yaitu 4 tahun. Yang keempat adalah harbiyun. Kafir harbi merupakan setiap orang kafir yang tidak tercakup dalam perjanjian atau zimah kaum muslim. Baik orang kafir itu mu'ahid ataupun kafir musta'min, ataupun juga bukan kafir mu'ahid serta kaum musta'min. Nah, aspek hukumnya ini terbagi menjadi dua, yaitu kafir harbi hukman, yang artinya secara de jure atau secara hukum dia kafir harbi yang boleh diperangi oleh kaum muslim. Lalu yang kedua adalah kafir harbi fi'lan atau kafir harbi hakikotan atau de facto, yaitu orang kafir yang telah berperang atau memerangi kaum muslimin. Maka kesimpulan dari presentasi kali ini, siasah dauliyah merupakan kekuasaan kepala negara yang mengatur negaranya dalam banyak hal. Ada pula dasar-dasar siasah dauliyah, yaitu ada kesatuan umat manusia, alang adalah musawah, karomah insaniyah, tasamuh, kerjasama kemanusiaan, huriyah, dan akhlakul karimah. Di sini pun dijelaskan hubungan internasional dibagi menjadi dua, yaitu hubungan internasional dalam waktu damai serta hubungan internasional dalam waktu perang. Adapun jumhur ulama membagi negara menjadi dua, yaitu Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Dar al-Islam ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, tanah suci, wilayah Hijaz, serta yang tidak sebagai bagian tanah suci dan tanah Hijaz. Lalu yang kedua, Dar al-Harb yang terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, negara yang tidak terpenuhi oleh unsur pokok Dar al-Islam. Lalu yang kedua, yang hanya memenuhi salah satu unsur pokok dari Dar al-Islam. Serta yang ketiga, yang dikategorikan sebagai Dar al-Harb. Lalu kesimpulan yang terakhir, ulama fikih membagi kewarganegaraan seseorang menjadi 2, yaitu non-muslim dan muslim. Nah, orang non-muslim ini terdiri dari al-alzimi, musta'min, dan harbiyun. Lalu yang kedua, penduduk Dar al-Islam, yang terdiri dari muslim, al-alzimi, dan musta'min. Serta yang ketiga, penduduk Dar al-Harb yang hanya terdiri dari muslim dan harbiyun. Sekian presentasi dari kami sebagai kelompok terakhir. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.